Namanya adalah Barry Allen. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu kalau dirinya merupakan pahlawan super. Hari itu ia mampir ke sebuah kedai, lalu tiba-tiba mendapatkan telepon dari Alfred yang memberitahu bahwa saat ini rumah sakit Gotham sedang darurat akibat serangan para penjahat. Dirinya lalu meminta agar Alfred menelpon Superman, Wonder Woman ataupun Batman. Alfred lalu berkata bahwa mereka sedang sibuk. Alhasil Barry pun tak punya pilihan. Ia bergegas secepat kilat ke kota Gotham untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di rumah sakit. Hi, Bruce. Yes, Hi. I love you! Thank you. Sementara Batman terus mengejar para penjahat. Ia mengejar anak buah Falcon yang kabur membawa sekoper virus baru dan berencana menggunakannya untuk menyebarkan wabah ke seluruh negeri. Di tengah aksinya menyelamatkan orang-orang, Alfred memberitahu Barry bahwa gedung yang bagian tenggara akan segera runtuh. Ia harus mengevakuasi orang-orang di dalamnya, di mana terdapat seorang pengasuh dan bayi-bayi yang terjebak di ruangan. Sialnya, Barry yang belum sarapan itu kehabisan tenaga. Ia harus cepat mengonsumsi makanan untuk mengembalikan energinya. Setelah itu ia kemudian mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Sementara itu, Batman semakin dekat dengan anak buah Falcon. Dengan peralatan canggihnya, ia berhasil menangkap penjahat yang membawa virus itu. Namun saat akan jatuh dari jembatan, untung saja Wonder Woman datang tepat waktu. Barry lalu datang bergabung bersama mereka, dan misi kali ini pun berhasil. Akibat aksi heroiknya, Barry pun terlambat. Sampai di kantor, bosnya memarahi Barry. Di kantor itu Barry Allen bekerja sebagai ahli forensik di Central City. Di sana ia memiliki rekan kerja yang bernama Albert dan Patty. Sepulang kerja, Barry lalu bertemu teman sekolahnya bernama Iris West. Barry merasa sangat senang bisa bertemu dengan wanita yang ia sukai sejak SMA itu. Karena Iris adalah seorang wartawan, ia lalu bertanya mengenai kasus ayah Barry, yaitu Hendrik Allen, yang kini telah menekam di penjara selama belasan tahun akibat tuduhan membunuh Nora Allen, istrinya sendiri. Namun Barry tidak percaya pada hal tersebut. Ia berjanji akan membuktikan kepada semua orang bahwa ayahnya tidak bersalah. Sesampai di rumah, ayah Barry menelpon. Sambil mengobrol di telepon, Barry memutar video CCTV yang telah direkonstruksi oleh Batman dan mengatakan kalau itu bisa menjadi alibi ayahnya di persidangan. Namun Barry kembali menemukan kesialan. Di dalam video ayahnya itu tidak pernah melihat ke atas, sehingga wajahnya tak tertangkap oleh kamera CCTV. Hendrik meminta Barry untuk berhenti mencari tahu dan membuktikan kalau ayahnya itu tidak bersalah, sebab dirinya sudah pasrah dan percuma jika nanti dirinya keluar dari penjara, dirinya tetap tidak akan bisa lagi melihat istrinya. Barry lalu mengingat kembali kejadian itu. Sebelum insiden itu, ibunya sedang membuat pasta untuk makan siang. Namun karena dirinya lupa saus tomat, Nora pun meminta Hendrik untuk membelinya. Dan ketika Hendrik pulang, Nora sudah tidak sadarkan diri dengan pisau yang tertancap di dadanya. Sayangnya ia tidak bisa menolong istrinya yang sekarat kehabisan darah. Di saat itulah telepon dari ayahnya terputus, dan Barry merasa sangat terpukul. Karena upayanya selama ini untuk membuktikan ayahnya tidak bersalah atas kematian ibunya hanya sia-sia. Dalam kesedihannya, ia terus berlari dengan emosi yang tak terkendalikan. Namun karena Barry berlari terlalu cepat, tanpa ia sadari kalau dirinya telah memasuki ruang waktu yang membawanya kembali melihat masa lalu. Kejadian itu ia ceritakan kepada temannya Batman. Bahkan Barry ingin kembali ke masa lalu dan menyelamatkan kedua orang tuanya. Namun Bruce kemudian menasihati Barry untuk tidak melakukan itu, sebab akan ada banyak hal yang akan berubah dan bisa menimbulkan banyak masalah.
Sesaat kemudian Iris pun datang dan mereka pun mengobrol di rumahnya Barry. Dalam obrolan itu, Iris berkata bahwa dirinya ikut bersedih atas masalah yang Barry alami. Seandainya saja dirinya bisa kembali ke masa lalu, mungkin ada banyak hal yang perlu ia perbaiki. Barry kemudian memutar kembali video CCTV, dan dirinya baru menyadari, seandainya saja saus tomat di rumah mereka itu ada, mungkin ayahnya tak perlu datang ke supermarket dan ibunya tak akan mati. Barry lalu berpamitan kepada Iris dan meninggalkan apartemennya, lalu berlari secepat mungkin untuk memasuki pusaran waktu. Barry kemudian berhenti di saat ibunya sedang berbelanja. Dirinya kemudian menaruh saus tomat di keranjang ibunya, sehingga ayahnya tidak akan pergi lagi untuk membeli saus tomat dan Nora akan selamat karena Henry ada di rumah untuk menjaganya. Saat akan kembali pulang, di dalam pusaran waktu itu Barry melihat masa depan ibunya yang berhasil hidup. Namun tiba-tiba Barry didatangi oleh monster dan langsung memukulnya, sehingga dirinya terjebak di masa lalu di saat dirinya masih sangat muda. Perlahan-lahan Barry memasuki rumah mereka dan mendapati ibunya yang masih hidup, serta ayahnya yang tak pernah masuk penjara. Singkat cerita, saat sedang makan siang bersama ayah dan ibunya, dari kejauhan Barry melihat dirinya yang masih remaja berjalan ke arah rumah. Mau tak mau ia pun pamit ke kamar mandi dan keluar mencegah Barry muda memasuki rumah tersebut. Di sana Barry kemudian membawa Barry muda ke kamarnya. Lalu Barry menjelaskan kalau dirinya berasal dari masa depan dan memiliki berbagai skill kecepatan super. Barry muda justru bersikap seperti bocah dan mengabaikan perkataan Barry. Karena dirinya sudah muak, Barry pun memutuskan untuk kembali ke masa depan dan memukul Barry muda hingga pingsan. Namun tiba-tiba ia mendengar suara petir, yang mana pada hari itu tanggal 29 Desember merupakan hari di mana ia mendapatkan kekuatannya. Dan apabila dirinya tidak mendapatkan kekuatannya hari ini, maka berarti di masa depan juga dirinya tidak akan memiliki kekuatan apapun, atau yang lebih buruk, hingga tak bisa kembali lagi ke masa depan. Kemudian ia memaksa Barry muda untuk memasuki suatu ruangan. Di sana petir tiba-tiba meleset ke dalam ruangan dan mengenai dirinya. Setelah itu mereka harus segera keluar sebelum para satpam memergoki mereka. Namun sialnya Barry tiba-tiba tak bisa menembus tembok dan sepertinya ia kehilangan kekuatannya. Sesampai di rumah, Barry akan menjelaskan permasalahannya. Tanpa memperdulikan apapun, Barry muda itu malah mencoba kekuatannya di jalanan umum. Ia tidak tahu kalau berlari dengan kecepatan cahaya bisa membuat pakaiannya terbakar. Saat Barry muda itu kembali, dengan kesabaran ekstra dirinya menjelaskan, jika ingin menggunakan kekuatannya, Barry muda itu harus menggunakan kostum khusus agar pakaiannya tidak terbakar. Saat melihat berita, semua orang tiba-tiba panik. Keduanya pun langsung mencari tahu apa yang terjadi. Dan tak disangka-sangka, mereka menyaksikan kemunculan Perdana Jenderal Zod yang telah turun ke bumi untuk mencari warga Krypton. Di sisi lain dirinya juga akan mengubah bumi menjadi planet Krypton. Barry berkata kalau satu-satunya yang setara untuk mengalahkan Jenderal Zod adalah Superman, sehingga mereka harus mencari keberadaannya sekaligus mengumpulkan para superhero yang lain. Keduanya lalu mencari keberadaan manusia super lainnya dari internet. Namun tak ada satupun yang ia temukan. Wonder Woman tak diketahui keberadaannya. Dan yang paling aneh, Aquaman tak pernah dilahirkan. Karena di sini ayah Aquaman tidak pernah menikah dengan Ratu Atlantis. Lalu mereka pergi ke kediaman Batman. Anehnya, tempat tersebut seperti rumah hantu. Ketika sedang mencari Batman, tiba-tiba sesosok pria misterius menyerang mereka. Barry kemudian menceritakan apa yang akan dilakukan Jenderal Zod apabila mereka tak menghentikannya. Dirinya meyakinkan bahwa ia datang dari masa depan, sehingga dirinya tahu persis apa yang harus mereka lakukan saat ini. Awalnya si Batman tak ingin membantu,
Tapi melihat kesungguhan Barry yang terus mencari tahu superhero lainnya untuk menyelamatkan dunia, dirinya pun berubah pikiran dan kemudian pergi ke Rusia menggunakan pesawat Batman. Mereka pun tiba di tempat tujuan. Di sana mereka menyusut ke sebuah militer yang diduga sebagai tempat keberadaan Superman dan berpencar untuk mempersingkat waktu. Namun naasnya gara-gara kecerobohan Barry muda, mereka semua ketahuan dan pasukan khusus Rusia pun langsung datang menyerang. Kemudian mereka sampai di hadapan sebuah bola raksasa, tempat di mana pemerintah Rusia mengurung Superman. Namun setelah dibuka, ternyata di dalam bola raksasa itu mereka hanya menemukan seorang gadis muda yang terlihat lemah tak berdaya. Merasa kasihan pada gadis itu, mereka pun memutuskan untuk menolongnya. Setelah sampai di permukaan, lagi-lagi mereka dihadang oleh para penjaga yang melindungi fasilitas rahasia itu. Saat mereka mulai akan menembak, tiba-tiba gadis yang mereka tolong melayang. Gadis itu pun melumpuhkan semua penjaga, kemudian kembali pingsan, dan mereka membawa gadis itu kembali ke markas Batman. Karena Kara terlihat masih lemah, Barry muda lalu membawanya ke atap rumah untuk mengganti kostum dan memulihkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, radiasi dari sinar matahari mampu membuat energinya kembali pulih. Di sini Barry meminta Kara untuk membantu umat manusia melawan Jenderal Zod. Namun Kara menolak. Kara berkata bahwa umat manusialah yang telah mengurungnya dan membuat dirinya sebagai bahan eksperimen. Setelah itu pun Kara pergi dari sana. Di markas Batman itu, Barry akan mencoba untuk mengembalikan kekuatannya dengan mengulang proses saat ia dikelilingi oleh bahan kimia dan saat petir menyambarnya. Batman berkata bahwa proses itu bisa saja membunuh Barry, namun Barry tetap keras kepala. Ia juga bercerita tentang aksi menyelamatkan ibunya, yang mana kejadian itu malah membuat kekacauan di dunia. Jika saja ia bisa merelakan kepergian ibunya, maka sejarah dunia akan berjalan sebagaimana mestinya. Kara diam-diam terbang ke suatu tempat untuk mengawasi Jenderal Zod dan anak buahnya. Dari kejauhan Kara melihat pasukannya membantai para tentara yang tidak mau bekerja sama, sehingga hal itu membuat Kara berubah pikiran. Sedangkan di sini Barry masih berusaha mengembalikan kekuatannya, namun berkali-kali gagal, malah membuat dirinya hampir saja mati. Hingga akhirnya Kara datang tepat waktu dan membawa Barry ke langit untuk mendapatkan sambaran petir secara langsung. Setelah menyatukan suara, mereka pun sepakat untuk berangkat ke medan tempur melawan Jenderal Zod. Di sini Batman bertugas menghalau pasukan Krypton dari udara menggunakan pesawatnya. Dan Kara lalu mendatangi sang jenderal dan mengungkapkan bahwa selama ini warga Krypton yang ia cari adalah Kara. Dan ia pun berkata bahwa dirinya telah berhasil membunuh sepupunya, yaitu Superman. Mendengar itu Kara sangat murka. Berkali-kali ia menyerang Jenderal Zod, sedangkan dua Barry Allen itu terus melumpuhkan tentara Krypton. Dan saat mereka hampir bisa melumpuhkan semua musuh, tiba-tiba keadaan berubah. Batman terkena serangan yang menyebabkan ia tak bisa keluar dari pesawatnya, hingga akhirnya pasrah dan membuatnya tewas. Sedangkan Kara berhasil dilumpuhkan oleh Jenderal Zod dan membuatnya tewas. Melihat kejadian itu, membuat mereka berpikir bahwa usaha mereka telah gagal, sehingga kedua Barry Allen itu memutuskan untuk mendatangi Chronobile untuk memundurkan waktu dan mencegah kedua temannya tewas di tangan musuh. Namun usahanya selalu sia-sia, karena apapun yang ia perbuat tetap tak bisa mencegah kematian Kara dan Batman. Sehingga Barry baru menyadari kalau dia tak bisa merubah segalanya. Dirinya pasrah dan berkata pada Barry muda bahwa mereka harus berhenti melakukannya. Namun Barry muda itu menolak. Dalam perdebatan itu, tiba-tiba monster hitam yang sebelumnya menendang Barry itu datang kembali dan menendang Barry muda keluar Chronobile.
Saat Barry muda menyerangnya, terungkap kalau monster hitam itu ternyata Barry Allen sendiri dalam versi yang lebih tua. Akibat ketiga Flash ini, universe sebentar lagi akan bertabrakan. Dan di sini diperlihatkan dunia para superhero yang pernah waktu lalui. Setelah melihat banyak kesalahan yang telah mereka perbuat, mereka pun menyesalinya. Dan saat monster itu akan membunuh Barry, ia langsung dilindungi oleh Barry muda yang mengakibatkan dirinya tewas. Kematian Barry muda itu memulihkan semua universe dan akhirnya Barry kembali ke masa lalu dan mengambil saus tomat dari keranjang belanja ibunya untuk merelakan kematian ibunya. Selain itu Barry juga memindahkan susunan kaleng tomat dan memperbaiki CCTV di toko tersebut agar ayahnya melihat ke atas dan wajahnya terekam untuk menjadi bukti di persidangan. Saat Barry kembali ke dunianya, ia langsung menghampiri persidangan, dan pada akhirnya terbukti ayahnya tidak bersalah. Selepas persidangan itu, Iris datang menemui Barry dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya, yang selama ini tak putus asa mencoba untuk membuktikan bahwa ayahnya tak bersalah. Tak berselang lama, Barry juga mendapatkan telepon dari Batman yang juga mengucapkan selamat. Namun tak disangka-sangka, Batman yang menelpon bukanlah Batman di dunianya, melainkan Batman di tahun 1997, dan film pun berakhir. Ya, jadi sebenarnya apakah yang terjadi? Ya, silakan komen di bawah.